Sejarah yang dibangun Jokowi akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Namun memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan merupakan jalan kekerasan yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. Tetapi dengan misalnya mau memenjarakan Anies, memotong kompetisi hanya 2 calon saja, maka pemerintahan ini secara sadar tetap memelihara api dalam sekam karena berusaha menyingkirkan kelompok politik tertentu sehingga tidak memiliki kanalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel nih. di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Oke, coba kita lihat Sobat RH sekalian, ada berita menarik ya mengenai alasan ya kenapa Anies kemudian mau dipenjarakan. Ya, jadi alasan bukan alasan hukumnya, tetapi something behind ya, berdasarkan apa yang diamati oleh Syahganda Nainggolan. Apa saja alasannya? Ini 3 alasan, dan kemudian juga bagaimana konsekuensinya kalau seandainya KPK memaksakan kasus Formula E ya, yang sampai sekarang tidak jelas apa kesalahan Anies dalam perspektif korupsinya ya, bukan soal administratif, dan bagaimana reaksi masyarakat. Coba kita ikuti ini ya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan dan kemudian nanti kita sedikit ulas. Karena ini tulisannya sudah komprehensif, panjang ya, menarik. Saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk dimuat di RH Channel, dan memang tulisan ini disampaikan ke RH Channel ya oleh Syahganda Nainggolan. Oke, coba kita bacakan pelan-pelan ya. Jika Anies dipenjarakan, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Oh ya, jangan lupa ya kalau mau berminat beli jaket ya, dan juga polo shirt keren cadas yang saya pakai, lihat saja deskripsi di bawah ini dan juga contoh barangnya ya. Dan untuk yang sudah memesan tinggal tunggu saja karena kami sudah kasih pesanan ke pabriknya ya. Mudah-mudahan segera selesai, baik itu jaket maupun polo shirt keren cadas. Jika Anies dipenjarakan, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Isu memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Jokowi terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh yang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres ke depan. Business.com dalam klarifikasi Andi Arief usai sebut Jokowi bakal penjarakan Anies dan Ketum KIB, memuat pernyataan Andi Arief itu. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu. Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti 2 calon presiden saja. Jadi Sobat RH sekalian, jadi KIB disandra, Anies dipatahkan kakinya, kira-kira begitu. Lalu nanti kubu istana akan membuat 2 calon yang mereka akan bisa tentukan siapa yang menang, kira-kira begitu ya.
Pernyataan Andi dan SBY itu awalnya ditanggapi beragam seperti menyepelekan kredibilitas isu tersebut. Sebab mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan ketimbang urusan bangsa. Namun hari ini kita digegerkan oleh berita koran Tempo yang memberitakan upaya Ketua KPK Firly Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul Manuver Firly Menjegal Anies yang memuat antara lain Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai terus-menerus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan. Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita menguraikan bahwa Firly berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firly ini juga dengan mencari berbagai ahli seperti Profesor Romli Atmasasmita untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka. Dalam berita ini Romli menolak, alhasil kita melihat rangkaian koeksistensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini. Memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini ya. Mengapa Anies harus dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti Pilpres 2024. Cara lainnya adalah mempertahankan presidensial threshold yang tinggi 20%, menghalangi terbentuknya koalisi partai yang bisa mengusung Anies, dan menghancurkan potensi logistik pengusung Anies. Namun cara ini kelihatannya tidak akan sukses sebab koalisi pendukung Anies yang dimotori Surya Paloh semakin kemari semakin solid. Ada 3 hal yang penting memotivasi penjagalan Anies. Pertama, survei Pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Ahok 2017. Ya. Soal survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian research, validitas, dan reliabilitas, tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS, Center for Strategic and International Studies terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis, terutama penihilan Islam politik. Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS Dr. Rizal Sukma menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah beberapa tahun lalu. Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional di Blok M ya, yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia PMKI, Rizal Dharma Putra, pimpinan Les Persi, lembaga think tank pertahanan, lembaga yang diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, the United States Joint Chief of Staff pada kunjungan ke Jakarta Juni lalu memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS terlepas dari misinya, lembaga ini adalah lembaga think tank tertua dan terbesar sehingga kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi head to head antara Anies Ganjar maupun Anies Prabowo, Anies menang. Anies versus Ganjar 47,8% versus 43,9%, 7,6% belum tahu. Anies versus Prabowo 48,6% versus 42,8% ya. Tapi ada margin of error, jangan lupa ya. Dan Ganjar versus Prabowo 47,25% versus 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode general to focus mulai dari 14 capres, pengecilan ke-7 capres, lalu 3 capres dan diakhiri head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z umur 18-39 tahun. Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan bangsa Indonesia.
Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab non-Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Ya, jadi saudara sekalian, ya. Alasan lain penjagalan Anies adalah pandangan geostrategis Anies. Jadi satu adalah soal survei, kedua pandangan geostrategis. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan Barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat dengan Peking. Terakhir terlihat Anies menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Raja Ratman Institute, Nanyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh Barat dan Chinese Overseas Network. Ya. Kedekatan Anies dengan Barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharmaputra, pengangkatan mantan duta besar Cina di Indonesia menjadi Direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking merupakan simbol keseriusan Cina untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan khususnya ketika pertarungan Barat versus China semakin menegangkan di kawasan ini dan Laut Cina Selatan. Ketiga, adanya benturan identitas yang tersimbol pada Anies sejak pertarungan Anies versus Ahok tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan identitas Anies meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Ya. Tiga alasan penjagalan Anies di atas sebenarnya bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-sekali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking, baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar. Berkuasanya oligarki, utang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi seperti pada saya dan kawan-kawan tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Soekarno, poros Jakarta-Beijing tentu dapat dimaklumi karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga yang menyangkut pertarungan identitas, pihak non-Anies harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis, apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies seperti Suni Tanuwijaya, tangan kanan Ahok, dan Surya Chandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposisi Anies selama ini, artinya urusan identitas ini dapat diselesaikan jika mau. Ya. Resiko memenjarakan Anies. Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposisi terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Rizik menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak umat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yaitu mendukung Habib Rizik. Ya. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa pada tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut Panjaitan mengatakan, kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini, di mana dunia diramalkan akan memasuki gelombang krisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik. Bahkan Luhut Panjaitan dan anaknya Jokowi Gibran mendatangi Rocky Gerung,
tokoh oposisi untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab Anies selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus Formula E sangat diragukan unsur korupsinya, kasus E Formula. Berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap 500.000 US dollar. Ya, jadi itu yang saya katakan, yang namanya korupsi itu harus bisa katakanlah mencium kira-kira ada nggak aliran dana. Jadi tanpa bermaksud mengatakan Ganjar mendapatkan aliran dana, tapi harusnya memang tuduhan untuk tingkat korupsi itu selalu diarahkan kepada keuntungan yang nyata yang didapat oleh orang yang dituduh melakukan korupsi, ya. Jadi bukan kesalahan-kesalahan administratifnya yang dioprak-aprak gitu. Oke. Ketiga, jika Anies dipenjarakan untuk menjegal Anies atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus-menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti kasus Sambo, di mana cita-cita supremasi hukum berubah menjadi mafia hukum. Sudah menyita energi bangsa yang besar, apalagi jika merusak demokrasi. Catatan penutup. Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa Pilpres dan penjagalan calon serta video Andi Arief soal memenjarakan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan, perfect storm. Situasi rumput kering bangsa ini yang gampang terbakar dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu di tanggal hari ini jutaan rakyat mati karena saling bunuh karena kebencian politik dan dendam, ya. Maksudnya sekitar September, ya, akhir-akhir atau awal-awal Oktober. Anies adalah kanalisasi politik oposisi khususnya umat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan merupakan jalan kekerasan yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. Itu kata kuncinya, ya. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. Jadi sobat era sekalian, banyak sekali kasus-kasus yang bisa digarap dan diselesaikan oleh KPK, ya. Jadi jangan membuat kasus-kasus yang tidak perlu, ya. Oke, menarik ya apa yang disampaikan Syahganda Nainggolan ini, ya. Kira-kira kalau seandainya nanti betul-betul Anies dikerjain, bagaimana gejolak yang ada. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Oke. Sekali lagi kalau mau beli kaos, ya, dan jaket silahkan, ya. Lihat di deskripsi di bawah ini, ya. Keren cadas, ya. Oke. Iya, itu salah satu kelebihannya. Jadi sobat era sekalian, kalau ukurannya bahasa Inggris, ya Anies Baswedan lah. Anies jauh lebih baik bahasa Inggrisnya, ya. Kira-kira kalau bahasa Inggris ya Anies sama Prabowo, tapi jangan lupa orang-orang wakilnya AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil juga orang-orang yang berbahasa Inggris baik. Ya, yang tidak baik Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar menjadi presiden, tentu dia akan kesulitan untuk lobby ke luar negeri. Nah, itu persoalannya. Padahal kalau kita ingin etalase, ya, Indonesia ini dipandang sebagai bangsa yang katakanlah punya harga diri, ya memang harus menampilkan orang-orang yang memang bisa bergaul di lingkungan internasional, keren, ya kan, bahasa Inggrisnya baik, penampilannya baik, ya, seperti dulu Emmanuel Macron, ya, dari Prancis, walaupun usianya baru 40 awal, tapi kan karena keren, ya, penampilannya dan merasa dari negara besar, maka dia menampilkan diri sebagai orang yang katakanlah tidak minder, ya. Hal yang sama bisa kita lihat dari Bung Karno misalnya.
bagaimana Bung Karno bisa mengundang artis-artis Hollywood dalam jamuan makan malam, ya, bertemu head to head langsung dengan John F. Kennedy, kemudian iring-iringan dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu tentu memang membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Tentu tidak diganjar ya, karena kita tidak bisa melakukan akselerasi ya ketika usia sudah 50-an. Kalau kita bicara mengenai kemungkinan untuk menjadi tokoh dunia. Tetapi kan presiden itu yang paling penting bukan menjadi tokoh dunianya. Yang itu adalah secondary, primary-nya adalah bagaimana dia menjadi bapak pemimpin Indonesia ya. Jadi bagaimana dia punya manajemen yang baik dalam berpemerintahan, bagaimana dia bisa memelihara momentum pembangunan, memberikan kesejahteraan, perlindungan, menjaga demokrasi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah baik Anies maupun Ganjar sudah teruji ya, karena kan levelnya baru gubernur. Kalau kita mengatakan misalnya Anies tidak pernah mau mengadukan orang-orang yang mengkritiknya, mungkin salah satu indikator bahwa Anies sangat concern dengan demokrasi. Kita tidak bisa bandingkan dengan Ganjar Pranowo karena Ganjar levelnya di daerah, bukan pusat dari pertarungan ide dan gagasan. Ya, kalau Jakarta ini semua tokoh tumpak di sini, tumpah ruah di sini. Jadi dan semua tokoh itu kalau tidak mengkritik Jokowi ya mengkritik Anies Baswedan. Jadi Ganjar masih terhindar ya dari kritik yang bertubi-tubi walaupun dia dianggap kelanjutan dari Presiden Jokowi karena masih ada Presiden Jokowinya. Jadi bagaimana dengan pergaulan dengan masyarakat ke bawah? Ya, kita barangkali lihat plus dan minusnya. Tentu Ganjar jauh lebih nyaman kalau dia bergaul ke bawah dengan masyarakat kecil, terutama yang berasal dari Jawa sendiri karena dia punya kemampuan bahasa Jawa yang baik dan memang hidup dari kalangan yang biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat berbagai keuntungan. Ya paling bagus kalau dikombinasikan, tetapi apakah mungkin dikombinasikan, kira-kira begitu ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu memiliki hal yang saling melengkapi, ya kan? Satu orientasinya ke dalam, down to earth, satunya lagi menjadi tokoh internasional misalnya. Jadi Indonesia bagus baik ke dalam maupun keluar. Cuman kalau sama-sama tokoh seperti itu, pada periode kedua biasanya bubar karena pengen jadi presiden semua. Oke. Jadi sahabat era sekalian ya, sebenarnya gairah ya, passion. Nah gairah ini di dalam berpemilu ini adalah Anies. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Syahganda Nainggolan, Anies itu adalah kanalisasi ya, kanalisasi dari politik Islam, arus Islam atau arus yang selama ini terpinggirkan. Nah, ketika kanalisasi mereka percaya dengan jalan demokrasi, maka itu bagus sekali bagi pemerintahan ini sesungguhnya. Yang penting adalah dijaga demokrasinya, tidak menjadi demokrasi kriminal sebagaimana dikatakan Rizal Ramli, yaitu demokrasi hanya mengandalkan uang. Jadi kalau misalnya mau selamat bangsa ini, maka Presiden Jokowi harus mampu menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Bikin gentleman agreement kepada semua kelompok, semua pendukung calon presiden bahwa apapun hasilnya harus Anda terima karena sudah dilakukan pemilihan secara jujur dan adil. Jadi itu ya sahabat era sekalian harusnya yang di garis bawahi ya. Tetapi dengan misalnya mau memenjarakan Anies, memotong kompetisi hanya 2 calon saja, maka pemerintahan ini secara sadar tetap memelihara api dalam sekam karena berusaha menyingkirkan kelompok politik tertentu sehingga tidak memiliki kanalisasi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Syahganda yang dan saya underlining ini dipahami oleh penguasa saat ini, karena kita butuh kanalisasi dari politik-politik atau arus-arus politik yang ada, termasuk juga pendukung-pendukung Anies yang kadang dipersepsikan sebagai antitesis dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu saja sahabat era sekalian, silakan diikutin ya percakapan atau tulisan Syahganda Nainggolan ini. Baik, bagus ya, dan bisa memberikan perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.